Salam untuk kita semua dan salam sehat. Hai, saya Romo Oryo Lampuk, bisa disapa juga Romo Yoris. Sekarang saya bertugas di Paroki Santo Anus Jansen Ponggeok sebagai pastor rekan. Dan sekarang saya sedang berada bersama rekan saya. Hai, saya Romo Pang Nudan, bertugas sebagai pastor rekan di Paroki Santo Stefanus Iteng. Romo Pang rambut ya? Bukan. bukan Pang rambut dan juga bukan anak Pang. Karena nama saya Romo Pang. Mungkin satu-satunya Romo di Kuskupan Ruteng yang nama Pang bukan saya, di Romo Pang. Saya belum cek di Kuskupan. Saya bersama Romo Pang dengan nuansa yang berbeda dalam konten ini, dalam channel ini akan menyajikan satu dua hal berkaitan dengan sabda Tuhan. Ya, tentunya kami akan terus-menerus memberikan satu dua masukan tentang inspirasi kitab suci dan kami menamakan Emmaus. Emmaus ini punya kepanjangan Engkau mau aku selamat. Engkau mau aku selamat. Engkau di sini itu Tuhan ya. Tuhan sendiri ya. Dan Tuhan tentunya mau aku, kamu dan kita semua selamat. Dan kenapa diberi nama Emmaus, Om Yoris? Ini mau menggambarkan juga ada peristiwa sharing pengalaman iman dua orang murid Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Dan kebetulan kita dua juga, jadi bisa menggambarkan tentang Emmaus itu. Dan dalam konten ini, Om Yoris, jadi kita akan bincang-bincang santai tentang sabda Tuhan. Jadi, kalau disingkatkan menjadi bisa satu. Bincang-bincang santai tentang sabda Tuhan. Bisa satu. Oke, mantap sekali. Kebetulan saya dan Romo Yoris ini bertetanggaan. Jadi Romo Yoris ada di Paroki Ponggeok dan saya di Paroki Iteng. Ada sebuah sinetron siapa itu tetangga masa gitu. Kalau kita punya bukan tetangga masa gitu, tetapi tetangga bisa satu. Jadi dalam sinema tetangga masa gitu itu menggambarkan kehidupan sehari-hari dua pasang suami istri yang tinggal dalam satu kompleks. Tetapi kita punya jadi dua orang pastor rekan yang tinggal dalam satu kuskupan tetapi bertetangga. Dekat-dekat saja. Umat beriman yang terberkati, kini kita akan memasuki hari Minggu Prapaskah yang kedua. Oh, dia gini. Pada tanggal 13 Maret 2022. Dan bacaan yang akan kita dengar diambil dari Injil suci, Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36. Lalu bagaimana kisahnya tentang hal ini? Yesus menampakkan diri di atas gunung. Di dalam teks itu kita melihat Yesus naik ke atas gunung. Jadi dia mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes untuk pergi berdoa itu, naik ke atas gunung itu. Dan Yohanes dalam teks lain kita bisa melihat jadi gunung yang dimaksudkan oleh Yesus itu adalah Gunung Tabor. Tapi di dalam teks ini tidak disebutkan. Dan Yesus mengajak mereka naik ke atas gunung. Naik ke atas gunung ini, bayangkan kalau naik ke atas gunung, mendaki ini, dan gunung itu tinggi sekali. Sudah pasti capek, lelah, letih, dan keringat pasti keluar banyak ya. Apalagi kalau mendaki yang panas sekali, begitu. Dan Yesus pilih tempat itu gunung. Kenapa dia pilih gunung? Karena gunung itu dia itu melambangkan sunyi di situ, sepi, jauh dari keramaian, teduh ya, teduh sekali, dan angin segar juga ada di sana. Dan Yesus pilih tempat itu. Dan mereka berdoa, diajak untuk berdoa oleh Yesus. Dan ketika sedang berdoa, wajah Yesus itu berubah. Pakaian berkilau-kilauan. Percaya pasti ya. Itu tentu ketika dia sedang berdoa dan dia berbicara dengan dua tokoh perjanjian lama, Musa dan Elia.
Sementara Petrus dan teman-temannya itu tertidur. Terus itu dia. Tidur lagi. Tidur Ada lagi. lagi berdoa. Aduh, bahaya sekali. Ketika Petrus dan teman-teman tertidur dan terbangun, Petrus kan dia melihat Yesus menampakkan diri dalam kemuliaannya, toh, Iya, iya, iya. dan didampingi oleh dua tokoh perjanjian lama itu, Musa dan Elia tadi. Musa dan Elia itu. Dan sebelum mereka Musa dan Elia meninggalkan Yesus, lalu Petrus mengatakan apa ya? Dia menahan Oh, dua iya. orang itu, Elia dan Musa, supaya jangan dulu pergi meninggalkan mereka. Iya. Karena Petrus merasakan ada kebahagiaan. Ada orang yang baru ya. Dia terkejut dan mereka tidak pernah bayangkan peristiwa itu terjadi. Karena mungkin selama ini mereka sibuk melayani, tapi peristiwa ini peristiwa yang baru untuk mereka. Ya, makanya dia bilang, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami mendirikan 3 kemah." Mendirikan 3 kemah. Mereka sudah merasakan kenyamanan, kebahagiaan, ada bersama tokoh perjanjian lama itu. Dan Yesus juga ada di situ, menampakkan kemuliaannya. Dan Tiga-tiganya. mereka mendirikan 3 kemah, satu untuk Yesus, satu untuk Elia, dan satu untuk Musa. Betapa mereka mengungkapkan sukacita mereka dengan mendirikan kemah. Ya, jadi kalau Yesus hidup di zaman sekarang, Yesus hidup zaman sekarang ini, lalu bukan pakai kemah, Pakai apa lagi? pakai teror. Pakai teror ya. Karena sekarang kan orang lebih banyak pakai teror daripada pakai kemah. Di mana-mana itu masih begitu. Betul Jadi juga. Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami mendirikan 3 teror. 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, dan 1 untuk engkau. Itu kalau kita di pikiran Aka ya, kita bangun dan kita rob di atas. Seperti itu Romeo. Umat beriman yang terberkati, tentunya ada beberapa pesan yang mau disampaikan kepada kita dari teks Injil ini. Yang pertama, kita harus berdoa. Oh ya, itu penting sekali. Yesus dalam wacana tadi, dia berdoa kepada Bapanya di surga. Dan doa ini menjadi suatu kekuatan bagi dia sebelum dia tampil di depan umum, memberitakan kabar baik kepada semua orang. Dan dia cari waktu yang tepat Untuk berdoa. Ya. dan tempat yang tepat. Jadi memilih gunung penuh dengan kesunyian, keheningan, dan dia berdoa di sana dengan Bapanya dalam suasana itu. Dan tentu berdoa ini juga menjadi suatu semangat bagi dia untuk melanjutkan pelayanannya di depan umum. Itu yang terjadi dalam diri Yesus. Dia pasti membutuhkan Tuhan, membutuhkan Bapanya dalam karya pelayanan di depan umum. Sama seperti kita, Iya, betul. Harus tahu sebagai berdoa. seorang imam, kita pasti harus berdoa sebelum kita melayani sakramen, umat, dan seterusnya. Juga begitu dengan Bapak Ibu semuanya, jadi saudara-saudari, jadi jangan lupa untuk berdoa. Berdoa. Dan yang kedua, ya dari teks ini kita harus bisa sama-sama berdoa. Doa, kalau dimengeraikan itu apa? Doata, doata. Artinya ya kita harus bisa mengajak orang lain untuk berdoa. Ya, berarti sekali untuk mengajak orang untuk berdoa. Ya, jangan sampai kita hanya fokus berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi kita lupa mengajak orang lain untuk berdoa. Dan juga ketika kita berdoa, maka akan ada banyak orang juga yang mendoakan kita. Ya, Itu pasti. pastinya. Kalau kita berdoa, jadi kita berdoa untuk orang dan orang juga berdoa untuk kita. Betul sekali. Kalau saya punya harus doa itu singkatan dari dengar, omong, amalkan. Dengar, omong, dan Amalkan. Mantap Jadi sekali. dengar apa yang Tuhan sampaikan kepada kita dalam suasana hening tadi. Iya, iya, iya. Lalu yang kedua, kita sampaikan apa yang menjadi kerinduan kita, harapan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita amalkan. Jadi apa yang menjadi dialog antara kita dengan Tuhan Kita dalam praktekkan kehidupan nyata. hidup kita ya. Karena bagaimanapun kita itu harus tetap hidup Ya, dalam pekerjaan kita. dalam perjalanan Apapun kita tugas kita sebagai ya. seorang imam kah, sebagai seorang guru, atau apapun panggilan hidup kita. Benar Kita sekali, untuk Robo. mengajak Iya. orang, seperti mengajak orang untuk berdoa. Jadi tentang doa itu sangat penting sekali untuk kita mengajak satu sama lain. Dan yang berikutnya, tentunya ketika kita berdoa, kita mungkin merasa capek ya setelah bekerja seharian dan kita menyempatkan diri untuk berdoa. Ya, mungkin ada rasa Benar lemah. sekali. Ya. Itu seringkali terjadi dalam diri kita manusia. Kadang
lelah, capek, sibuk dengan banyak pekerjaan. Iya, sehari-hari. betul sekali Roman. Sampai kita susah sekali untuk berdoa. Fokus, tidak bisa fokus berdoa. Tidak bisa fokus juga. Karena sudah capek, aja langsung tidak bisa fokus lagi juga untuk berdoa. Saya pernah dengar Mopan punya pengalaman saya berdoa ya. Wih, saya waktu saya di Semeru Tinggi itu saya kena berdoa tuh. Iya, iya. Memang ketika kita di Semeru Tinggi kan, banyak sekali kerjaan. Tugas kuliah. Kesibukan, tugas kuliah dan lain-lain, dan banyak sekali pikiran tuh. Iya, iya. Malam itu sudah pasti itu capek sekali, lelah sekali. Dan ketika suatu kali saya pernah berdoa tuh, Iya, berdoa di dalam kamar itu sudah bakar lilin begitu. Memang waktu itu kan saya berencana untuk berdoa itu. Iya, Ketika saya pasti berdoa fokus begini, sekali. sudah di tengah, sudah hilang. Apa? Saya rasa macam sudah saya doa atau apa nih? Iya, iya, iya. Pernah juga saya doa nih, doa bapak kami. Iya. Bapak kami pertamanya ya. Doa yang sangat Tiba-tiba di penting. tengah-tengahnya itu salah Maria. Bapak kami yang ada di surga, tiba-tiba Dimuliakan namamu. Tiba-tiba di bagian tengahnya Santa Maria. bahaya saudara. Itulah yang sering kali terjadi ketika kita berdoa dalam suasana yang sudah sangat lelah, Iya, capek, dan seterusnya. Dan sering kali juga Yoris ada kebiasaan kita itu selalu memberikan waktu sisa Oh iya, waktu sisa untuk berdoa. berdoa. Itu tadi itu karena kita sudah menghabiskan sekian banyak pekerjaan sepanjang satu hari. Iya, Kita mau mengambil waktu misalnya 3 menit, 5 menit sampai 10 menit iya. hanya untuk berdoa. Itu waktu sisa. Sisa. Dan di saat itu kita sudah capek sekali. Kita memberikan waktu itu untuk Tuhan. Iya. Dan itu bukan contoh doa yang baik untuk kita. Dan juga untuk Bapak Ibu semuanya di rumah. Jadi jangan memberikan waktu sisa untuk berdoa. Jadi perlu menyiapkan waktu khusus seperti Yesus menyiapkan waktu khusus untuk berdoa. Supaya doa-doa kita itu betul-betul Berkenan pada Tuhan ya. berkenan kepada Tuhan. Siapkan tempat yang baik, kemudian suasana yang baik, agar batin kita punya juga ya ikut baik, sehingga apapun yang kita harap pada Tuhan ya Tuhan dengar dengan baik juga. Ya, itulah kiranya 1-2 pesan Yoris Ya. untuk bacaan suci di masa Paskah Paskah ini. ini. Tentunya Kedua, pesan harapan kami ya renungan ini menjadi inspirasi ya, bagi menginspirasi umat beriman sekalian, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari. dan kami juga dengan setia dengan setia terus setiap hari minggu pasti ya. kita menemani Ya. umat semuanya yang Dengan cara seperti dengan cara baru begitulah. lebih hidup ya. Lebih hidup ya. Ya seperti ini, buat video seperti ini. Dan semoga masa Prapaskah ini menjadikan hidup kita lebih dekat dengan Tuhan. Ya, Pertobatan ya. Dan dengan berdoa kita bisa bertobat dengan baik pula. Ini tempat pada masa Jadi kan Ropan itu saja ya. Baik, itu saja 1-2 hal yang kami bisa bagikan pada hari Minggu Prapaskah yang kedua ini. Dan tentu Yoris, Ya kenapa lagi? jangan lupa untuk tetap saksikan Oh ya, video-video kita selanjutnya di minggu apa tadi? yang Emmaus ya. Emmaus. Engkau mau aku selamat. Jangan lupa like, comment, Komen dan share, subscribe juga. Subscribe dan share. Share juga. kemana Bagikan saja. kepada kenalan kita umat beriman yang lain, agar firman Tuhan menjangkau semua orang. Dan juga tentu supaya kita lebih bersemangat lagi. Ya, sebab kita berbuat. baik. Harus semangat sekali. Dan saya yakin umat juga pasti semangat mendengarkan kami berdua. Oke, saya yakin. Romorio dan siapa tadi? Rom. Rompang. Jadi terima kasih untuk mendengarkan renungan kami. Sampai jumpa. Minggu depan.